Maaf Ustaz, masih di mute Ustaz. Masih belum bisa. Hidup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hidup ya? Sudah Ustaz. Bismillah. Screen kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di bulan yang sangat-sangat mulia ini Allah pertemukan kita walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari dan membahas tentang Ramadan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ramadan atau sunnah Rasul SAW di bulan Ramadan, yang tentunya apa yang kita lakukan ini semoga selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kita pada hari ini tentunya judul yang sangat luar biasa, tapi memang judul ini atau pembahasan yang kita bahas itu sangat panjang sekali karena memang bagaimana puasa yang dicontohkan Rasulullah SAW bersama Rasulullah di bulan Ramadan ini sangat panjang. Oleh karena itu mungkin di pembahasan kita akan menyingkat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan Ramadan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak memperpanjang kalam, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita mulai dari di waktu subuh. Kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan itu sebelum masuk waktu subuh Rasul SAW sudah berniat. Karena memang ini menjadi kesepakatan seluruh ulama ahli fikih bahwa bila di bulan Ramadan Rasulullah SAW itu berniat puasa itu sebelum datang waktu subuh. Berbeda tentunya dengan puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah ini para ulama mengatakan diperbolehkan kita berniat walaupun sudah terbit matahari. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, ketika usai sholat subuh, Rasulullah SAW pulang, lalu beliau bertanya kepada istrinya, apa yang kita masak hari ini? Misalkan ketika istrinya mengatakan, kita tidak masak ya Rasulullah. Maka saat itu Rasul langsung mengatakan, idzan ana asum. Kalau begitu saya berpuasa. Nah ini tentunya adalah puasa sunnah. Tapi kalau untuk puasa wajib, para ulama sepakat harus diniatkan sebelum datangnya waktu subuh. Berdasarkan hadis tentunya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah SAW mandi bersih sebelum datangnya waktu subuh. Dalam artian kalau dalam keadaan junub, Nabi itu biasanya mandi sebelum adzan subuh. Tapi sepakat seluruh ulama ahli sunnah bahwa ketika masuk adzan subuh, seseorang masih dalam keadaan junub, artinya belum mandi junub, maka tidak batal puasanya. Artinya diperbolehkan dan tidak dianggap batal puasanya. Tetapi sunnahnya biasanya Rasul SAW itu, ini kan kita bicara tentang Rasul. Jadi Rasulullah SAW biasanya mandi sebelum datangnya adzan subuh. Setelah masuk waktu subuh, Rasulullah SAW selalu mendirikan sholat qobliyah subuh. 2 rakaat yang ringan di rumahnya. Ini kebiasaan Nabi, mau di Ramadan atau di luar Ramadan. Karena memang kita sering dengar hadis Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama. Bahkan bila kita melihat dari hadis-hadis yang ada, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh, walaupun dalam keadaan musafir. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh.
Nah, ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW tentunya mendirikan sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya di masjid. Ini memang Rasulullah SAW tidak pernah sholat berjamaah atau tidak pernah sholat fardu kecuali di masjid. Biasanya Rasulullah SAW sholat qobliyah hanya itu di rumah. Kemudian sholat subuhnya dia ke masjid berjamaah dan tentunya menjadi imam. Kemudian setelah usai mendirikan sholat subuh, Rasulullah SAW berzikir hingga tenggelam matahari. Kemudian beliau sholat syuruk 2 rakaat. Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah." Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk. Yaitu setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah lalu duduk di tempat duduk di mana dia sholat, dia berzikir sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian Nabi mendirikan sholat 2 rakaat. Ini yang disebut dengan sholat syuruk. Kana talahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Sungguh apa yang dilakukannya itu seperti mendirikan atau seperti mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itulah kebiasaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kepada para jamaah tentunya dianjurkan untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin karena kita bekerja sibuk di kantor, ada kegiatan di pagi hari tidak bisa melakukan apa yang dicontohkan Nabi setelah subuh ini, paling tidak saat kita libur misalkan, atau di saat kita bisa melakukan ini disunahkan. Karena ini kebiasaan Nabi Muhammad di Ramadan dan di luar Ramadan. Jadi dalam Ramadan atau di luar Ramadan, Rasulullah ba'da subuh, Rasulullah SAW tidak beranjak dari tempat duduknya, tapi dia berzikir dan berzikir sampai terbit matahari. Dan memang itulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu suka berlama-lama duduk di tempat sholatnya. Jadi setelah sholat, Rasulullah tidak suka itu langsung meninggalkan tempat sholatnya. Baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Itu merupakan kebiasaan Nabi Muhammad. Seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah alladhi shalla fihi ma lam yahduts. Yaqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, sungguh para malaikat itu terus mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya yang dia dirikan sholat di tempat itu sebelum batal. Jadi setelah kita salam, selama kita duduk di tempat sholat kita, selama belum batal, itu tentunya kita berzikir kepada Allah, kita membaca tasbih, tahmid, takbir, membaca Quran di tempat sholat kita, tidak beranjak dari tempat sholat kita, kecuali malaikat itu akan berdoa untuk orang itu dengan mengatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah kasih sayangilah dia. Ini merupakan kebiasaan Nabi di dalam dan di luar Ramadan. Jadi tentunya kepada kita para jamaah dianjurkan kalau memang setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum dalam sholatnya, jangan langsung cepat-cepat beranjak dari tempat duduknya. Tapi hendaklah dia sabar duduk di tempat duduknya itu, dia berzikir, dia bertasbih, dia bertahmid, dia membaca Al-Quran. Sungguh orang yang duduk di tempat sholatnya setelah dia sholat selama belum batal, maka para malaikat mendoakannya. Ini merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nah, inilah kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari Rasulullah sholat 2 rakaat. Setelah sholat, biasanya Rasulullah SAW tidak langsung beranjak meninggalkan masjid, tapi beliau berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Tentunya perbincangan Rasul ini berbicara tentang agama, berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Kadang-kadang para sahabat ada mengalami kejadian di malam hari, bahkan di dalam mimpi-mimpi mereka pun
mereka sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul menjawab bagaimana makna takwil mimpi mereka dan menjelaskan mimpi-mimpi mereka. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bahasa kita mungkin tidak tergesa-gesa meninggalkan masjid. Setelah sholat subuh dia berzikir, setelah berzikir dia sampai terbit matahari dia sholat, kemudian setelah sholat suruh beliau duduk dengan para sahabat. Mungkin kalau bahasa kita membahas syariat Rasulullah SAW berbicara tentang syariat. Kalau ada yang bertanya beliau jawab, kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada Rasul di waktu pagi. Setelah itu baru Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Nah tentunya ini saya berikan gambaran rumah Nabi Muhammad SAW. Tentunya di sini ini tentunya rumah Rasulullah SAW ini berdasarkan penjelasan hadis-hadis dan dibuat maket. Ini maket terdapat di dalam museum Madinah. Jadi kalau kita ke museum Madinah ada gambaran seperti ini. Gambaran yang digambarkan oleh para ulama ahli hadis berdasarkan keterangan dari para ahlul hadis disebutkan. Nah, ini masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masjidnya Rasul. Ini awalnya ini nanti kalau sebelum pindah kiblat ini kan arah kiblat Mekah ke sini. Sementara Aqsa Masjidil Palestina arahnya ke depan. Nah, dulu ini adalah ahli sufah. Ahli sufah itu artinya tempat orang-orang miskin yang tidak punya rumah, yang tidak punya tempat tinggal, mereka tinggal di tempat ini. Nah, mereka tinggal di tempat ini. Kemudian Rasulullah SAW dulu awalnya sholatnya menghadap ke Palestina, ya, ke arah sini, yaitu ke sebab berlawanan 180 derajat. Setelah Rasulullah SAW sholat, biasanya Rasulullah masuk ke rumahnya. Ini rumahnya, rumah Rasulullah SAW. Ini rumah Hafsah, ini rumah Aisyah, ini rumah Sauda, ini rumah Ummu Salamah, ini rumah Fatimah, ini Fatimah putrinya Rasul, dan juga di rumah-rumah sebelah. Ini rumah-rumah Rasul seputar, rumah-rumah istri Rasul itu seputar masjid. Nah, Nabi kemudian pulang. Nah, pulang di sini tentunya ke rumah, ini sesuai dengan giliran, karena memang Rasulullah SAW mempunyai istri 9 ya waktu itu, dan ini tentunya khususnya Rasulullah SAW. Khususnya Rasul, artinya hanya untuk Rasul, tidak boleh kita seorang Muslim lebih dari 4. Ini perintah Rasul, tidak boleh lebih dari 4. Perbuatan Nabi 9 atau 11 jumlah total istri Nabi. Tapi saat Nabi meninggal, istri yang ditinggal 9. Dan tentunya sudah terjadi sudah menjadi kaidah ya, al-ibratu bima rawa la bima ra'a. Yang menjadi patokan itu apa yang diriwayatkan Rasul, bukan yang dilihat dari Rasul. Jadi ketika ada pertentangan antara ucapan dan perbuatan, ucapan Nabi dibolehkan, tidak boleh lebih dari 4. Tapi perbuatan Nabi ternyata lebih dari 4. Nah, terjadi perbedaan antara ucapan dan perbuatan Nabi. Maka yang menjadi patokan kita, pegangan kita adalah apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatan Rasul itu bisa mengandung spesial khusus untuk Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW pun kembali ke rumahnya. Tentunya kalau kita bicara tentang rumah Rasul ini sangat-sangat sederhana. Coba kita lihat sedikit saja gambaran tentang rumah Rasul SAW. Di masa awal itu masjid kiblat seperti ini, yaitu di arah kiblat. Ini sebelum pindah kiblat ke Mekah. Nah, ini adalah ahli sufah. Ahli sufah itu tempat bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Jadi para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan tidak membawa harta. Dan mereka tidak punya tempat tinggal, maka mereka tinggalnya di masjid. Disiapkanlah tempat namanya ahli sufah. Tentunya bukan berbentuk kamar, hanya sebuah tempat yang ditutup atasnya untuk menghalangi dari hujan dan panas. Itu aja. Ini ahli sufah. Nah, ini adalah rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumah Aisyah. Ini rumah istrinya Rasul, Aisyah, yang sangat dekat dengan pintunya, dempet dengan pintu masjid. Ini rumah Aisyah. Kemudian setelah pindah kiblat, nah berpaling. Ini gambaran hanya gambaran selintas saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang tadinya di sini kiblat, sekarang ini menjadi ahli sufah. Yang tadinya ini di sufah, ini menjadi kiblat karena hanya berbalik 180 derajat saja. Akhirnya di sinilah orang-orang ahli sufah menginap, yang awalnya di sini ini dipindahkan ke sini. Kiblatnya dipindahkan ke arah Mekah.
Ini tentunya kejadian pindah kiblat ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi memang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi, perpindahan kiblat ini terjadi 16 bulan setelah Rasulullah masuk ke kota Madinah. Jadi 16 bulan setelah Rasulullah masuk ke kota Madinah terjadilah perpindahan kiblat ini. Ini tentunya saya tidak berbicara panjang tentang rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini tentunya rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan Rasulullah SAW tadi rumah-rumahnya ini gambaran saja bahwa Rasulullah SAW itu memang sudah membagi rumah di hari ini di rumah istrinya fulana. Di hari ini di rumah besok, yaitu di hari esok di rumah fulana. Itu Rasulullah SAW membagi dan berusaha untuk berlaku adil. Rasulullah sangat-sangat adil. Tapi tetap Rasulullah berdoa, Allahumma hadza qasami fima baina. Di sini adalah sekali lagi ini merupakan doanya Rasul, ucapan Rasul. Khawatir dia tidak berlaku adil. Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni fima tamlik wala amlik. Ini tentunya ungkapan Rasul bagaimana beliau sudah berusaha untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, tapi dia tetap berdoa dan memohon kepada Allah apabila ada kekurangan di dalam pembagiannya ini, beliau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya Rasulullah SAW kembali. Nah, ketika kita katakan setelah terbit matahari Rasulullah sholat, kemudian berbincang dengan sahabat, kemudian kembali ke rumahnya. Nah, kembali ke rumahnya, ke rumah siapa? Tergantung di waktu-waktunya. Kalau memang malam itu dia menginap di rumah Aisyah, dia kembali ke Aisyah. Kalau memang di rumah Hafsah, dia akan kembali ke Hafsah. Kalau memang di rumah Juwairiyah, dia akan kembali Juwairiyah. Sofia. Artinya kembali ke rumah yang memang waktu itu sedang giliran Nabi Muhammad SAW ke istrinya tersebut. Lalu apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan Rasul di rumahnya di bulan Ramadan ini, di luar dan di dalam atau di luar Ramadan sama saja. Rasulullah SAW kembali, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu hal ini pernah ditanyakan oleh Aswad kepada Aisyah. Sa'altu Aisyah, maka Nabi Sallam yasna fi baiti. Kata Aswad, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan Rasul di rumahnya? Qalat, Aisyah menjawab, kana yakunu fi mihnati ahli, fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kata Aisyah, beliau itu membantu pekerjaan istrinya. Yakunu fi mihnati ahli. Jadi Rasulullah SAW waktu pulang, dia suka membantu pekerjaan istrinya ketika mungkin sedang mencuci piring misalkan, maka Rasulullah datang lalu mencuci, ikut bareng dengan istrinya. Ketika Rasulullah pulang, kemudian melihat istrinya sedang berbersih rumah, Rasulullah pun ikut menyapunya, ikut bersih rumah. Begitulah kesaksian dari Aisyah. Di riwayat Imam Ahmad, kana basyaran minal basyar, yaghli thawbah, wa yajlub syatah, wa yakhdum nafsah. Kata Imam Ahmad, kana basyaran minal basyar. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani diri sendiri. Artinya kadang menjahit Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, setelah Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, beliau membantu pekerjaan keluarganya, seperti merah susu, mencuci, menjahit pakaian. Bila ada yang perlu dijahit, beliau menjahit. Dan pandai sekali Rasulullah ternyata di dalam menjahit pakaian. Bahkan mengurus atau membersihkan keperluan diri sendiri. Jadi Nabi itu tidak suka sedikit-sedikit itu dibantu. Misalkan mau ngambil sepatu, minta istrinya. Mau ini istrinya. Rasulullah SAW jarang sekali. Jadi Rasulullah itu kalau bisa dia lakukan sendiri. Inilah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kata Rasul, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Nabi Muhammad berusaha
untuk bersikap luar biasa kepada istrinya atau keluarganya. Intinya Nabi itu memposisikan ketika di dalam rumah beliau adalah seorang suami atau seorang bapak atau seorang kakek. Tapi kalau di luar, ya di masjid dia adalah seorang imam. Ketika di dalam pertempuran beliau adalah seorang panglima. Secara umum beliau seorang kepala negara. Tetapi ketika kembali ke rumahnya, hilanglah panglimanya, hilanglah kepala negaranya. Dia meletakkan dirinya sebagai seorang suami terhadap istri-istrinya. Dia meletakkan sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya. Bahkan dia juga meletakkan dirinya sebagai seorang kakek terhadap cucunya. Itulah Rasulullah SAW. Jadi tidak seperti di luar. Maaf ya, kadang-kadang kita ini ketika di luar kita seorang tentara, di rumah sikapnya seperti seorang tentara. Ketika kita seorang kepala kantor misalkan, rektor atau pejabat, waktu di rumah seperti seorang pejabat terhadap anak istri kita. Kalau kata Rasul jangan. Ketika Anda kembali ke rumah Anda bukan kepala kantor lagi, Anda bukan ini lagi, bukan ABRI lagi, bukan polisi lagi. Anda adalah seorang suami, Anda adalah seorang bapak, Anda adalah seorang kakek. Bersikaplah seperti seorang suami, bersikap seperti seorang bapak dan kakek. Rasulullah SAW nanti, kalau kita bicara Rasul sebagai seorang kakek itu luar biasa. Nabi kalau pulang kadang-kadang ketemu dengan cucunya, maka Rasulullah SAW pernah Hasan Husain naik ke pundaknya lalu Rasulullah merangkak seperti kuda-kudaan. Hilang semua. Yang itu sebagai panglima, sebagai kepala negara, sebagai seorang pimpinan, itu berubah di rumah Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi Rasulullah waktu pulang, dia mencuci sendiri, kadang dia menjahit, kadang-kadang dia mengurus diri sendiri. Rasulullah itu tidak suka dilayani. Kalau dia bisa melayani diri sendiri, dia akan lakukan itu. Tapi ketika tidak bisa, baru dia minta bantuan orang lain, baik suami, baik istri, anak, dan yang lain. Tapi sekali lagi perlu dicatat, istri-istri Rasul tidak pernah nyuruh Rasulullah SAW, tidak pernah memerintah Rasulullah untuk mencuci, tidak pernah memerintah Rasul untuk memasak atau menjahit, hanya kesadaran Rasul SAW sendiri. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika suami pulang setelah kita tahu seperti ini, Pak, cuci baju tuh seperti Rasul. Wah, itu sudah keluar itu, karena Rasulullah tidak pernah diperintah. Rasulullah tidak pernah disuruh oleh istrinya. Rasulullah melakukan itu dengan kesadaran, dengan kemauan sendiri. Nah, itulah tentunya bagi seorang suami jangan malu untuk membantu istrinya di rumah, menyapu. Tidak ada seorang pejabat jadi rendah karena menyapu di rumahnya, karena mengurus dirinya sendiri di rumahnya. Tidak ada seorang imam, seorang ulama menjadi rendah ketika bermain dengan cucunya, ketika membantu istrinya. Kenapa? Justru Rasulullah melakukan itu semua. Itulah Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian diriwayatkan juga setelah Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, di waktu sholat setelah membantu keluarganya, membantu keperluan rumah tangga, setelah masuk waktu duha, Rasulullah pun mendirikan sholat duha. Sebanyak rata-rata biasanya Rasul mendirikan sholat duha itu sebanyak 4 rakaat, terkadang lebih. Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah. Sungguh Rasulullah SAW itu suka mendirikan sholat duha arba'an, 4 rakaat. Wa yazidu masya Allah. Kadang-kadang beliau juga lebih sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Intinya Rasulullah SAW biasanya yaitu setelah membantu istrinya di rumah di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kemudian Rasulullah mendirikan sholat duha 4 rakaat. Tentunya duha ini juga seperti yang kita ketahui ada di dalam dan di luar Ramadan. Maka yang biasa mendirikan sholat duha, maka jaga sholat duha kita di bulan Ramadan. Biasanya Nabi 4. Tapi kalau 2 rakaat pun tidak apa-apa, karena ada hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Ausani Khalili an salatati fala ad'uhunna hatta amut. Aku diberikan wasiat oleh Rasulullah itu dengan 3 perkara. Tidak akan tinggalkan 3 perkara wasiat Nabi Muhammad SAW itu. Yang pertama rakaat duha, 2 rakaat sholat duha.
dan saya mendirikan sholat witir sebelum tidur. Wa an asum salatata iyam fi kulli syahr, dan mengadakan atau melakukan puasa yaitu setiap 3 hari setiap bulan. Ayam. Intinya sedikitnya salat duha 2 rakaat silakan dilakukan salat duha walaupun Ramadan, bahkan kalau Rasulullah witirnya. Akhirnya setelah salat duha, salat salat pun istirahat. Ustaz, mohon maaf. Ya. Suaranya Ya. pecah-pecah, Ustaz. Halo. Suaranya pecah-pecah, Ustaz. Oke. Suara. Masih, Ustaz. Wah, pakai handphone lagi. Bagus, panas kali ya. Suara rusak. Sebentar. Masih, Ustaz. Pakai lagi. Saya pakai handphone aja ya. Oh ya, baik, Ustaz. Oke, pakai handphone suara bagus. Iya bagus. Ustaz. Iya, kalau pakai laptop kalau sudah panas sedikit hilang suaranya. Tapi saya kalau ini nggak bisa di screenshot ya. Baik, kita langsung masuk ke salat duha. Tadi Rasulullah SAW biasa di bulan Ramadan atau di luar Ramadan mendirikan salat duha, yaitu 4 rakaat. Setelah itu Rasulullah beristirahat, yaitu dengan kailulah. Kailulah ini tidur sebelum duhur. Jadi Nabi Muhammad SAW kailulah. Kailulah ini juga biasa dilakukan Rasul di dalam atau di luar Ramadan. Itu kata para ulama, Rasulullah melakukan itu di dalam atau di luar bulan Ramadan. Rasulullah melakukan kailulah. Nah, di dalam hadis memang banyak sekali perintah dari Rasulullah SAW untuk melakukan kailulah. Berarti kita juga sunnah untuk tidur kailulah ini. Kailulah ini banyak ditafsirkan atau dijelaskan oleh para ulama, yaitu tidur sebelum duhur atau setelah duhur. Ada yang menafsirkan setelah duhur 1 jam atau 45 menit. Begitu juga ada yang mengatakan sebelum duhur 45 menit atau 1 jam. Itu adalah kailulah. Jadi Rasulullah SAW memang suka melakukan kailulah ketika beliau berpuasa dan juga di luar puasa. Rasulullah SAW melakukan kailulah. Nah, ini merupakan kebiasaan Nabi, lalu bangun sebelum duhur. Bangun sebelum duhur. Mungkin kalau kita yang sedang berpuasa dalam keadaan di kantor seperti ini, mungkin sebelum duhur tidak mungkin, maka bisa juga diambil yaitu setelah duhurnya. Setelah sholat duhur kita beristirahat sebentar, ini termasuk kailulah. Dan kailulah ini merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat berpuasa atau di luar puasa, saat di Ramadan atau di luar Ramadan. Ini merupakan kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tentunya sebelum waktu duhur Rasulullah sudah terbangun. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan sholat duhur. Tentunya tidak kita bahas bagaimana sunnah Rasul biasanya melakukan qobliyah dulu 4 rakaat dengan 2 salam, kemudian sholat duhur, kemudian setelah itu Rasulullah SAW berzikir seperti yang tadi hadis umum ya, hadis dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sesungguhnya malaikat akan terus mendoakan
bagi mereka yang tidak segera meninggalkan tempat sholatnya dengan membaca dzikir, malaikat selalu mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Setelah itu baru Rasulullah SAW mulai melakukan aktivitas, walaupun di waktu Ramadan Rasulullah tetap aktivitas tidak berubah, yaitu beliau menjenguk orang sakit setelah zuhur itu. Kalau memang dilihat ada sahabat yang sakit, beliau berangkat menjenguk orang sakit. Kalau memang tidak ada yang mesti dijenguk, Rasulullah SAW berangkat ke pasar, beliau ngontrol pasar-pasar Madinah yang melakukan aktivitas para sahabat didatangi, kemudian Rasulullah SAW bekerja. Intinya melakukan aktivitas yang berkaitan dengan sebagai seorang pemimpin kepala negara, beliau langsung mengontrol pasar dan seterusnya. Mungkin pernah kita mendengar cerita bahwa ada orang yang menjual kurma yang kering itu di atas, yang basahnya di bawah, di dalam satu peti. Nabi waktu itu melihat orang ini menjual, Rasulullah memegang kurma terus tadi dan memasukkan tangannya ke dalam, dan ternyata Rasulullah dapati kurma itu basah. Lalu Rasulullah mengatakan, kenapa kalian sembunyikan yang basah ini? Kalian letakkan di bawah, yang kering kalian letakkan di atas. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan dari golongan kami. Nah, ini tentunya itu terjadi setelah zuhur, diperiksa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya aktivitas dunia, aktivitas kerja tidak berhenti saat masuk bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita ini masuk bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas kegiatan kantor kita, kegiatan aktivitas rizki, mencari rizki kita hentikan masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang semangat untuk ibadah, baik ibadah yang berkaitan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah mahdhah, dan juga ibadah hablum minan nas. Nah, oleh karena itu nanti kita akan masuk di sahurnya Nabi. Nabi itu kalau sahur diakhirkan dan diperintahkan untuk sahur supaya kita lebih punya energi untuk bekerja di waktu siangnya atau di waktu paginya. Nah, itulah rutinitas Nabi Muhammad SAW, melakukan aktivitas sampai datang waktu asar. Setelah datang waktu asar, baru Rasulullah SAW kembali ke masjid, mendirikan sholat asar berjamaah, menjadi imam kembali dengan para sahabatnya. Setelah itu Rasulullah SAW membuka juga permasalahan-permasalahan para sahabat setelah sholat asar. Mereka duduk bareng, lalu menunggu atau menanyakan bagaimana keadaan para sahabat, atau ada permasalahan-permasalahan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di situ mereka ungkap juga di depan Nabi Muhammad, dan Nabi menyelesaikan permasalahan mereka semuanya. Nah, karena memang Nabi ini tentunya selalu tidak lepas dari pengawasan malaikat Jibril dan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika ada permasalahan-permasalahan baru, Rasulullah tidak bisa langsung malaikat Jibril datang memberitahukan bagaimana solusi yang dihadapi para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Akhirnya Rasulullah SAW setelah mereka memberikan ilmu kepada para sahabatnya, menyelesaikan permasalahan mereka, lalu Rasulullah SAW pun yaitu kembali ke rumahnya di waktu menjelang maghrib, menjelang adzan menjelang maghrib, menjelang berbuka. Disitulah Rasulullah SAW duduk dengan para istrinya. Tentunya di sini sekali lagi seperti yang sudah kita jelaskan, kemana Rasulullah kembali? Ke rumah istri yang memang bagiannya kapan. Kalau di waktu Aisyah dia kembali ke Aisyah, waktu ke Hafsah dia lari ke Hafsah. Artinya sesuai dengan jadwalnya. Lalu Rasulullah SAW duduk berbuka. Tentunya itu adalah aktivitas Nabi Muhammad SAW sampai masuk waktu maghrib. Nah, apa yang dilakukan di waktu berbuka? Di sini tentunya kita sudah tahu bersama bagaimana sunnah Rasul saat berbuka. Yang pertama, beliau mensegerakan saat berbuka. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia itu dalam keadaan baik kalau mereka mensegerakan di dalam berbuka. La yazalud din zahiran ma'ajjalan nas al-fitr. Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Sesungguhnya orang itu, agama itu akan selalu tampak, akan selalu naik, akan selalu berjaya apabila mereka mensegerakan berbuka.
Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhirkan di dalam berbukanya. Maka kita jangan mengakhirkan, karena sunnah Rasul itu mensegerakan di dalam berbuka. Dan Rasulullah SAW juga banyak berdoa. Kenapa? Di saat berbuka tadi, lissaimi inda fitrihi da'watun maturat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Rasulullah bersabda, bagi orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa saat berbuka, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang kalau berdoa tidak ditolak. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Wasaim hina yuftir, dan orang yang berpuasa ketika berbuka. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang terzalimi. Lalu Nabi Muhammad SAW mulai berbuka pertama yaitu dengan rutab. Rutab. Kalau tidak ada rutab, Rasulullah berbuka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka Rasulullah berbuka dengan air putih. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat. Nabi Muhammad berbukanya dengan beberapa butir rutab. Kalau memang tidak ada, maka fa'alat tamarat. Maka Rasulullah berbuka dengan kurma. Fa'illam takun, kalau tidak ada juga, maka Rasulullah meminum air putih. Baru Rasulullah makan makanan yang lain. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Rasulullah memberikan makan berbuka. Kalau ada rizki, Rasulullah memberikan buka kepada kaum muslimin. Terutama tentunya kepada ahli sufa waktu itu. Memberikan ke ahli sufa. Dan Rasulullah SAW juga kalau diundang berbuka, Rasulullah mendatangi. Ini sunnah Rasul saat berbuka. Dan yang keenam, beliau sebelum makan tentunya membaca doa dengan mengucapkan bismillah. Karena ada hadis, idza akala ahadukum falyadhkur ismallah. Apabila kalian makan dan minum, ucapkanlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bila selesai, Rasulullah suka membaca dhahabadh dhama'u wamtalatil aruq wa thabatal ajru insyaallah. Kadang-kadang Rasulullah SAW mengucapkan setelah berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dhahabadh dhama'u wabtalatil aruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan walaupun dalam keadaan berbuka, ketika didengar suara adzan, Rasulullah tetap menjawab adzan. Nah, itulah mungkin pembahasan kita di pertemuan kali ini, bagaimana sunnah Rasulullah saat berpuasa. Tapi baru sampai di pembahasan berbuka. Karena setelah itu nanti ada Qiyamul Lail, bagaimana Rasulullah SAW di Qiyamul Lail, dan bagaimana Rasulullah bersahur. Karena memang waktu tidak mungkin kan untuk kita bahas semua. Insya Allah pertemuan depan nanti kita akan singgung, kita akan lanjutkan lagi. Itu mungkin sesi pertama yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Silakan Ustaz. Jazakallah Ustaz atas paparannya, atas ilmunya yang telah dibagi kepada kami. Baik, untuk selanjutnya masuk ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Apabila ada jamaah atau yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilakan baik mau langsung pada Ustaz atau dititipkan melalui chat Zoom di bawah. Silakan pada jamaah, kami persilakan. Izin ya Mas Yudi ya. Silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz Abdul Rahman. Ya, silakan Pak Lutfi. Untuk kebiasaan Nabi setelah sholat subuh ya Ustaz. Ini yang hadis riwayat tentang Nabi memberikan makan ya, menyuapi setiap hari dari seorang Yahudi yang budaya yang selalu mengolok di pasar itu sampai beliau meninggal, dan kebiasaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Itu kira-kira waktunya kapan ya Ustaz ya? Kalau melihat yang tadi itu kan Nabi masih berzikir ya setelah subuh sampai apa namanya ya, agak suruh gitu ya. Terus demikian juga Abu Bakar ya. Abu Bakar punya kebiasaan, beliau itu habis subuh itu buru-buru tidak lama berzikir, membantu pekerjaan seorang nenek tua gitu ya, mengurus rumahnya, menyapu dan memenuhi
kebutuhan ya. Ini karena beliaunya adalah seorang yang sebatang kara begitu. Untuk riwayat-riwayat ini sebenarnya mensinkronkan informasinya bagaimana Ustaz. Demikian, terima kasih. Langsung jawab apa tunggu pertanyaan selanjutnya, Ustaz? Oh, baik, Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan. Dari Ibu Ranandini. Ustaz, bagaimana cara mengerjakan sholat suruk? Karena kalau nggak salah ada hadis juga yang berisi larangan mengerjakan sholat ketika matahari terbit. Terus yang kedua, Ustaz, dari Pak Slamet Riyadi, izin bertanya, bagaimana penentuan terbit fajar untuk mulai puasa? Bagaimana terkait pendapat bahwa penentuan waktu fajar di Indonesia lebih cepat 8 menit dari fajar yang sesungguhnya? Mungkin itu aja, Ustaz, pertanyaan dari jamaah. Ya, yang pertama memang cerita tentang Rasul menyuapi Yahudi lalu sampai meninggal dan diteruskan Abu Bakar. Saya suka dengar itu juga, bahkan saya sudah cari itu sumbernya, saya belum ketemu itu sumbernya. Artinya asal cerita itu di kitab apa, tidak ada gitu. Tapi bukan berarti saya katakan itu cerita bohong, tidak. Tetapi sampai sekarang, wallahu alam, saya belum menemukan sumber kisah tersebut. Walaupun sangat terkenal ya, tapi saya sendiri bingung cari beberapa itu di mana sumber kitab cerita tentang Rasulullah itu setiap pagi misalkan memberikan makan, menyuapi bahkan Yahudi tadi yang suka mengolok-olok, yang pada akhirnya setelah Rasulullah meninggal diteruskan Abu Bakar. Lalu Yahudi tadi bertanya, ini tangan yang menyuapi tidak seperti tangan sebelumnya. Pasti ini bukan orang yang pertama. Iya, lalu Abu Bakar memberitahukan bahwa yang pertama adalah Rasul. Lalu Yahudi tadi bertobat dan masuk Islam. Tapi wallahu alam sumber itu saya belum dapat. Kita lihat dan juga bertentangan dengan hadis tadi. Karena Rasulullah itu biasanya ba'da subuh itu Rasulullah tidak keluar dari tempat sholatnya dan dia berzikir terus sampai terbit matahari. Nah, karena memang yang pertama sumber cerita tadi belum jelas. Terus yang kedua berkaitan dengan bertentangan dengan riwayat sahih tadi, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, yang Nabi itu tidak keluar subuh itu tidak keluar sampai terbit matahari. Maka saya rasa ini hadis atau cerita ini perlu dipertanyakan sumbernya. Nah, kenapa? Karena tadi ya, yang pertama sumber tidak jelas, yang kedua bertentangan dengan kebiasaan Rasul, ba'da subuh Rasulullah tidak keluar sampai terbit matahari. Itu. Maka saya rasa ini sampai sekarang ya pengetahuan saya cerita tadi tidak sahih. Karena bertentangan dengan cerita hadis tadi, dan juga yang kedua karena memang sumbernya tidak ada. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq, nah ini tentunya tidak jadi masalah. Kalaupun itu dhaif, karena apa? Misalkan cerita Abu Bakar itu mengurus orang itu, karena beliau saat itu sebagai kepala negara ya, sebagai orang yang ngurus berkaitan dengan orang-orang Yahudi tadi yang tidak ada yang ngurus atau orang yang sendiri, orang nenek tua itu, tentunya kewajiban sebagai kepala negara tetap kalau bahasa kita ini, saya misalkan sebagai punya jabatan yang berkaitan dengan orang banyak, lalu bertentangan waktunya dengan ibadah yang kaitannya saya pribadi, maka kata ulama pentingkan keperluan orang lain. Terutama ibadah itu adalah ibadah sunnah. Sholat itu ibadah sunnah. Tapi ada keperluan lain, maka keperluan lain bisa kita kedepankan. Jadi kehidupan sosial. Seperti Nabi ya. Nabi itu kewajiban haji itu ada yang mengatakan tahun ke-6 turunnya. Ada yang mengatakan tahun ke-8. Haji itu kewajiban turun. Tapi Nabi itu tidak haji kecuali di akhir hayatnya. Jadi ada beberapa tahun, 3 atau 4 tahun Rasul itu tidak berhaji. Para ulama mengatakan kenapa tidak berhaji? Itu wajib. Ternyata ada keperluan yang lebih, yaitu mengurus negara Madinah. Jadi Rasulullah mementingkan keperluan mengurus Madinah dibanding dia haji di waktu itu. Jadi akhirnya Rasulullah haji hanya sekali. Jadi di sini ada seperti yang kita ketahui bahwa mengurus kepentingan umat itu lebih dibanding kita melakukan ibadah sunnah. Seandainya itu pun cerita betul ya, wallahu alam. Ini adalah sumber dari cerita tadi. Itu jadi kalau memang tidak bertentangan sekali-sekali, misalkan kita ini, misalkan seorang ibu
atau seorang bapak ketika dia sholat subuh, dia dzikir sampai terbit matahari, dia akan dapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tapi seorang ibu ketika anaknya perlu persiapan untuk sekolah, suaminya ingin melaksanakan kerja, maka seorang ibu tidak perlu sholat sampai terbit matahari. Lebih baik dia tinggalkan sholat syuruk tadi, dia habis sholat, dia berbenah untuk mempersiapkan keperluan anaknya, keperluan suaminya, itu akan lebih afdol daripada dia mendirikan dzikir sampai terbit matahari lalu sholat, tapi kewajibannya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri tidak terlaksana. Begitu juga seorang bapak nih. Kita kerja. Kalau saya kerja, saya dzikir sampai terbit matahari lalu sholat, saya terlambat dan saya akan mentelantarkan amanah yang sudah saya tanggung di kantor saya. Maka tinggalkan saja itu sholat sunnah. Ada kewajiban yang lebih karena mengurus orang itu lebih daripada mengurus untuk ibadah seorang diri. Nah ini tentunya Rasulullah bagaimana? Rasulullah kewajibannya tidak terlantar dengan sholat. Dia dengan itu memang kewajiban sudah terlaksana, semuanya sudah beres. Seorang Rasul SAW dan memimpin, jangankan di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada cerita Umar bin Khattab, bilang apa kata Umar? Wallahi, saya itu menjadi penentu hukum qadhi di zaman Abu Bakar. Dan 1 tahun belum pernah ada kasus saya, kata dia. Saya sebagai hakim, 1 tahun tidak pernah ada kasus di zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi hakim nganggur semua, karena memang di zaman itu orang sudah sudah terpenuhi semuanya dan beres semua, sehingga tidak ada ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak mentelantarkan kewajibannya. Kata Umar, 1 tahun di masa Abu Bakar tidak ada sama sekali pengadilan, tidak ada sama sekali kasus, karena memang mereka semuanya sudah dapat melaksanakan kewajibannya dan berjalan dengan baik. Nah itulah tentunya ketika kita sebagai seorang suami, kalau saya dzikir sampai syuruk ada kewajiban yang saya telantarkan, maka jangan. Kata Allah itu sunnah. Itu memenuhi kewajiban kita itu lebih afdol daripada kita beribadah yang sifatnya seorang diri, yaitu untuk kebaikan. Itu wallahu alam, saya lebih ini mengatakan tidak sahih itu ceritanya. Tapi saat ini ya bukan berarti tidak ada mungkin sampai sekarang saya belum mengetahui kesahihannya, selain sumbernya tidak jelas, kemudian juga tadi bertentangan dengan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua yaitu tadi lupa saya Ustaz Yudi berkaitan berdua tadi pertanyaan yang kedua. Terkait dengan sholat syuruk, cara mengajarkan sholat syuruk. Iya, sholat syuruk. Larangan sholat ketika matahari terbit. Iya. Ya, memang sholat syuruk ini tidak boleh dilakukan sebelum terbit matahari. Karena yang dilarang itu adalah sholat sebelum terbit matahari. Sama dengan sholat asar, yang dilarang itu sampai terbenam matahari. Sholat asar, setelah sholat asar dilarang sholat mutlak, kecuali setelah terbenam matahari. Maghrib baru boleh. Begitu juga subuh. Setelah subuh tidak boleh mendirikan sholat sampai terbit matahari. Makanya Rasulullah berzikir dulu. Kita disunahkan hatta tatlu asyams. Kan gitu. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams. Siapa yang sholat berjamaah sholat subuh, lalu dia berzikir sampai terbit matahari. Maka di sini sampai terbit matahari. Jadi Bu, dilarang kita mendirikan sholat ba'da subuh kalau sebelum terbit matahari. Tapi kalau sudah terbit matahari, maka disitulah diperbolehkan. Maka di sini sholat syuruk, sholat yang dilakukan, didirikan setelah terbit matahari. Dan tata caranya disebutkan sholat rakaatain, sholat 2 rakaat. Yang kebanyakan kalau kita baca tata caranya dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang pertama, ini tentunya syuruk ya. Karena ada yang menyamakan dengan duha. Ada sebagian ulama mengatakan syuruk itu duha. Duha itu syuruk katanya. Tapi kebanyakan ulama beda katanya. Kenapa? Karena kalau syuruk itu ada syarat dan tata cara. Yang pertama, sholat subuhnya berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak beranjak dari tempat duduknya. Nah, kalaupun di masjid ya pindah ke belakang depan boleh. Maksudnya tidak keluar dari masjid. Dia berzikir. Terus tidak batal. Berzikir dalam keadaan berwudu. Setelah terbit matahari, baru dia mendirikan sholat 2 rakaat.
2 rakaat, tidak ada 4 rakaat, 2 rakaat saja. Sholat suruh itu hanya 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Fatihah adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Nah, sholat niatnya sholat niat suruh. Kalau yang enggak dilafatkan sudah jelas dia berdiri, dia niat dalam hati untuk mendirikan sholat suruh 2 rakaat karena Allah. Kalau yang dilafatkan ya bisa aja sholat usolli sunnah isyraq atau usolli sunnah isyraq rakaatain lillahi ta'ala. Jadi saya mendirikan sholat isyraq atau syuruk ini 2 rakaat karena Allah. Jadi rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Setelah salam tidak ada zikir lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum sudah selesai. Karena zikirnya tadi sudah dari subuh sampai terbit matahari sudah zikir. Nah itu adalah syuruk. Nah beda dengan duha. Kalau duha itu tidak harus sholat subuh berjamaah. Tidak harus duduk di masjid dan tidak batal. Misalkan saya sholat subuh tadi terlambat, terbangun jam 5, jamaah sudah bubar di masjid, sudah sholat tidak ada lagi jamaah, saya sholat sendirian. Lalu jam 7, jam 8 saya sholat duha, itu boleh. Sholat duha itu tidak harus subuhnya berjamaah, tidak. Kemudian duha itu tadi seperti hadis Aisyah 4 rakaat boleh, bahkan lebih. Tapi kalau syuruk hanya 2. Jadi kalau syuruk hanya 2. Sementara duha itu boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Bahkan di dalam cerita waktu Rasulullah Fathu Mekah, itu Rasulullah mendirikan 8 rakaat. Berarti duha dan duha waktunya panjang. Juga waktunya sama dengan terbit matahari, sepenggalan anak panah, sampai menjelang zuhur. Jadi waktunya panjang. Nah ini tentunya bedanya dengan isyraq atau syuruk. Jadi sholat syuruk itu dilarang kalau sebelum terbit matahari. Jadi harus setelah terbit matahari. Yang kedua syaratnya itu berjamaah. Tapi bagi ibu ada fatwa seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan bagi seorang ibu tidak harus berjamaah di masjid. Sholat di rumahnya pun lalu dia tetap di tempat sejadahnya, dia zikir sampai terbit matahari. Lalu dia sholat 2 rakaat, maka tetap dapat sholat syuruk. Itu hadis berlaku untuk laki-laki yang di masjid untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan boleh di rumahnya. Nah memang ada perbedaan antara syuruk itu dengan kita misalkan beda 8 menit. Memang makanya para ulama menganjurkan setelah syuruk itu tidak langsung sholat. Ditunggu sekitar 10 menitan. Ada yang 15, tapi cukup 10 menit ditunggu baru kita sholat. Jadi setelah terbit 10 menit. Ditambah waktu 10 menit, baru kita bisa sholat isyraq. Jadi memang jangan pas terbit langsung sholat. Tunda dulu, tambahin dulu. Kalau di situ 8 memang dianjurkan ulama sekitar 10 sampai 15 menit. 10 menit aja. Ditambah baru kita bisa sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mungkin izin Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Kalau Ya, silakan. ini dari Bapak Ibnu Hasim, izin bertanya Ustaz, bagaimana pendapat para ulama terkait hadis yang intinya menyatakan bahwa ketika sahur dan terdengar azan, maka jangan meletakkan makan sahur sampai selesai. Karena hal ini seolah-olah kontradiksi dengan hadis lain tentang batasan memulai puasa. Yang pertama Ustaz, yang kedua, Ustaz mohon penjelasannya, ini dari Ibu Susi. Ustaz mohon penjelasannya, salah satu anjuran di bulan Ramadan itu mandi di setiap malam Ramadan mengikuti Rasulullah SAW, waktunya setelah maghrib dan sebelum sholat tarawih. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, itu aja Ya, Ustaz. kalau berkaitan dengan sahur, memang sahur itu kan kalau kita lihat definisi dari puasa itu kan apa? Al-imsaku anil mufattirati ma'a iqtiranin niyah min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa itu adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa diiringi dengan niat dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, maksudnya terbit di sini min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar bukan waktu matahari, dengan terbitnya waktu fajar. Maksudnya waktu subuh. Nah, dimulai dari waktu subuh. Lalu ada hadis, bagaimana kalau kamu sedang bersahur, kemudian dengar adzan, jangan letakkan makananmu, artinya teruskan makannya. Nah, di sini kata para ulama,
kita yang jumhur ulama batas akhir berbuka itu adalah masuk waktu subuh atau adzan atau ditandai adzan lah. Jadi adzan itu kan menandakan sudah masuk waktu. Jadi ketika masuk waktu baru adzan. Jadi adzan itu sendiri bukan penentu waktu, tapi adzan itu namanya adzan adalah pengumuman kan. Adzan itu al-adzanu al-i'lan. Adzan itu artinya pengumuman. Pengumuman kalau waktu sudah masuk. Oleh karena itu, para ulama fikih jumhur ya, pendapat terbanyak dari para ulama, kalau kita makan adzan subuh berarti harus berhenti makan dan minumnya. Imsak itu bukan, imsak itu hanya jaga-jaga saja, siap-siap, tapi sebenarnya masih tetap boleh makan minum kalaupun imsak. Yang nggak boleh itu adzan. Kenapa adzan? Sebenarnya adzan itu bukan waktu sholat, tapi adzan itu mengumumkan masuknya waktu. Masuknya waktu. Jadi sebelum, maaf ya, kalau kita bicara adzan itu kan baru ada di Madinah. Waktu itu adzan di Madinah. Di Mekah kan sudah ada waktu sholat, yaitu hijrah Isra Mi'raj itu kan 1,5 tahun sebelum hijrah. Berarti setelah Isra Mi'raj ada adzan. Ada masuk waktu dhuhr dari segini masuk. Cuman pengumumannya belum ada. Jadi 1,5 tahun masuk kota Madinah, baru mereka mengadakan bagaimana cara memberitahukan adzan. Memberitahukan waktu sholat. Baik kan waktu itu ada yang memberikan pakai api, ada lonceng dan seterusnya. Jadi adzan itu memberitahukan, mengumumkan masuknya waktu sholat. Jadi waktu subuh, adzan subuh adalah adzan subuh berarti mengumumkan masuknya waktu subuh. Maka disinilah para ulama fikih bilang, oh berarti adzan itu Allahu Akbar, pertama kalimat Allahu Akbar itu berarti batas akhir kita boleh makan minum. Maka ini penurut jumhur. Maka kita kalau lagi makan minum sahur usahakan sebelum adzan berhenti. Tapi ketika ini menurut jumhur juga, ketika kita sedang makan kita nggak tahu ini waktu sudah mau habis saya makan. Pas setelah makan, saat makan tiba-tiba adzan subuh. Minum belum. Ini makan sudah masuk ke mulut. Maka jangan dibuang, kata ulama. Makan telan. Bahkan kalau kita sudah makan, tapi air putih belum sama sekali kita minum. Ini kalau nggak minum, bahaya tentunya. Walaupun ada minum saja. Untuk mendorong makanan yang supaya kita selamat, supaya aman, tetap minum air putih. Selesai. Nah itu kata ulama diperbolehkan seperti itu. Tapi tidak boleh nambah kopi ya. Wah sudah adzan, masih belum selesai adzannya, nambah kopi, nggak boleh dalam jumhur. Cukup makanan yang kamu pegang, masukkan. Setelah itu minum. Nggak apa-apa kata para ulama. Tapi ini tentunya bukan setiap saat ya. Tentunya setiap saat kita setiap waktu harus sebelum adzan selesai. Tapi kejadian misalkan tiba-tiba waktu adzan saya masih makan. Belum minum. Sudah minum lagi. Kata para ulama minum. Supaya kamu selamat. Ini bahaya tentunya kalau kita puasa tidak minum air putih. Nasi sudah masuk. Nggak mungkin. Minum. Setelah itu selesai. Itu boleh. Dan itu pendapat kebanyakan ulama. Tapi ada pendapat, ini hadis yang mengatakan tadi bahwa jangan kau letakkan makan dan minummu. Maksudnya jangan itu hadis dibenarkan oleh jumhur, tapi bukan digunakan dalam keadaan santai. Belum adzan, tenang aja nanti pas adzan baru kita makan. Sampai la ilaha illallah baru selesai. Nah ini tidak, karena adzan itu merupakan tanda sudah masuknya waktu. Seandainya tanpa adzan, jam 5 misalkan 4:30 adzan subuh. Jam 4:30 tanpa adzan itu pun kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, karena sudah masuk waktu. Jadi ketika 4:30 adzan subuh itu hanya sebagai pengumuman saja. Jadi saya tentunya lebih cenderung mengikuti jumhur ulama, kalau sudah adzan berhenti, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kalau sudah adzan. Karena adzan itu pengumuman dari masuknya waktu. Berarti sudah masuk waktu subuh. Tapi bagi orang yang terlambat, ya insidentil ya, hanya kejadian tertentu saja dia terlambat, dia baru makan, belum minum sudah adzan, nggak apa-apa minum. Lanjutkan, jangan kau letakkan makan dan minummu, teruskan. Dalam artian habiskan itu makan, kemudian minum. Setelah itu selesai. Nah, tidak dipakai di dalam keadaan yang santai, tiba-tiba nunggu sudah adzan, tenang aja baru masih adzan, minum kopi terusin, padahal sudah adzan. Ini tidak boleh. Adapun pendapat yang hadis tadi diterjemahkan, ketika adzan masih boleh kecuali sampai kalimat la ilaha illallah.
Nah, itu memang ada pendapat seperti itu, tapi sangat riskan sekali. Karena ketika mereka menerjemahkan adzan itu adalah satu kesatuan dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi kalau menurut jumhur, adzan itu hanya sebagai pengumuman. Seandainya muadzinnya ketiduran di masjid kita, tetap saja 4:30 tanpa adzan kita tidak boleh lagi. Karena kalimat Allahu Akbar itu baru diucapkan setelah 4:30. Berarti sudah masuk waktu itu. Maka di sini sekali lagi, hadis yang digunakan tadi ketika dalam keadaan insidentil tertentu saja, karena kalau dia tidak teruskan makannya atau tidak ditambah minum tadi, nggak diminum, akan berbahaya untuk, jangankan puasa, nggak mungkin puasa, keselak dan sebagainya, minum saja. Walaupun sudah ada minum untuk menghindari keselak tadi atau bahaya untuk dirinya karena makan belum minum. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua tadi ada lagi. Ya Ustaz, yang terkait dengan anjuran mandi di setiap malam Ramadan. Oh iya. Sebenarnya kalau anjuran dari hadis tidak ada ya, mandi setelah maghrib sebelum tarawih itu. Jadi anjuran tidak ada, tapi memang ada dari para ulama. Dari para ulama menyarankan untuk, nah tentunya saran-saran dari ulama ini tidak ada hadisnya ini kalimat. Apakah boleh Ustaz menyarankan, ulama itu menyarankan padahal tidak ada hadisnya? Boleh saja. Kenapa? Walaupun tidak ada teks dari Rasul untuk mandi, karena Rasul itu sangat bersih badannya dan wangi, serta beliau itu terutama di malam-malam ganjil di 10 terakhir, itu luar biasa. Sangat-sangat sempurna. Kalau kata Abdullah bin Abbas seperti Id, pakaiannya begitu wanginya luar biasa. Nah, walaupun tidak ada kata-kata Rasulullah menyuruh mandi atau Rasulullah mandi, tapi para ulama melakukan itu. Kenapa? Ada beberapa seperti Abdullah bin Mubarak, ulama-ulama salaf dulu, kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, terutama malam ganjil, bahkan mereka bukan hanya mandi, bukan hanya berbersih diri, bukan hanya pakai pakaian yang paling bagus, pakai minyak wangi yang sangat wangi. Bahkan mereka membakar buhur ya, wangian itu, garu, dikilingi di rumahnya. Dikilingi sampai rumahnya itu wangi, semerbak aroma. Waktu ditanya, "Kenapa wahai Imam engkau melakukan ini?" "Aku berharap ini ini adalah malam Lailatul Qadar dan malaikat akan suka di tempat ini karena malaikat itu suka dengan wewangian. Malaikat suka dengan wangi-wangian, bau aroma yang wangi, malaikat itu suka. Aku berharap malaikat akan ada di tempat ini karena tempat ini jadi wangi." Jadi ternyata seperti dalam hadis ya, man akala, siapa yang makan al-basal, makan bawang atau makan-makan yang bau, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhun nas. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau. Sebagaimana seorang terganggu dengan bau, maka malaikat pun terganggu dengan bau yang tidak baik, yang tidak enak. Maka di sini ulama akhirnya menyimpulkan, kalau begitu malam-malam Ramadan, malam Qiyamul Lail, terutama malam-malam terakhir, malam-malam ganjil, disuruhlah kita berbersih diri. Karena kan Lailatul Qadar itu bisa terjadi dari awal Ramadan sampai akhir. Walaupun kemungkinan besar di 10 terakhir, walaupun kemungkinan besar di malam-malam ganjil. Tapi bisa terjadi di setiap malam. Oleh karena itu ulama menganjurkan kita bersih. Jadi bukan hanya mandi saja, tapi pakaiannya yang bagus, setil, minyak wangi. Nah itu yang dianjurkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau untuk cari hadisnya untuk mandi tentunya tidak ada. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Apaan? Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Dikarenakan waktu telah habis, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan dimohon kepada Ustaz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustaz. Baik, kita akhiri majelis kita, walaupun tentunya pembahasan belum sempurna, tapi insya Allah nanti lain waktu kita akan menyempurnakan pembahasan kita tentang bagaimana puasa menurut sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita pelajari ini menjadi motivasi kita untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad, dan kita berdoa kepada Allah semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh ampunan, Ramadan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu terima puasa kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, tasbih, tahmid, takbir kita,
semua amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih pada jamaah. Mohon izin saya tutup Zoom ini, dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dipertanyakan mungkin bisa dilanjutkan di pekan berikutnya. Terima kasih, saya tutup.